杀无辜者，国罪难逃。不可！请前辈息怒。我不喜欢说废话。不但下酒，切了牛骨。哪那么容易？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys ya, hari Sabtu kita melanjutkan 3 donghua kesukaan nih. Ada Lord Lingfeng, Dewa Suyang, dan Babang Oyen di malam hari. Gimana guys? Pasti kalian juga udah pada ngesabar kan dengan kelanjutannya. Kemarin pada bilang, aduh, bosan nih Min, si Lingfeng kalah dan terdampar mulu. Kapan ketemu istrinya? Sabar ya guys. Kalau dia menang mulu kan gak seru ya, terlalu overpower nanti. Justru terdampar-terdampar inilah yang seru karena dramanya mencari sang anak bakal semakin sulit. Kalian bayangin nih, sekalinya ketemu istrinya terus udah selesai, apalagi serunya ya kan? Karena drama puncaknya bakal terjadi ketika Lingfeng bertemu dengan istrinya guys. Ada musuh-musuh yang harus dia lawan untuk menyelamatkan sang istri. Apalagi nih kemarin kita sudah mengetahui kekuatan Feng Er yang memiliki keturunan Raja Api Phoenix. Kira-kira anak yang lain punya apa ya? Kalau Xiao Tian kan kita sudah tahu. Sisanya Lin Er doang nih yang belum ketahuan. Apakah lebih kuat daripada mereka atau malah setara? Oke, berdasarkan part kemarin, kita sudah menyaksikan seorang wanita pemetik tanaman obat yang bernama Muron Qian. Dia sangat baik hati, ingin membantu merawat Lingfeng. Tapi ada orang-orang yang iri sama dia guys. Seperti Babi Yan dan Nona Setu yang tidak tahu diri. Mereka secara paksa ingin mengusir Qian dan menghabisi Lingfeng di tempat. Dan hasilnya ketika Lingfeng diserang, malah mereka semua dipentalkan keluar rumah. Karena Lord kita yang sudah bangkit dari pingsannya. Mantap. So maka dari itu kita pun masuk ke intro guys. Hehehe. Melihat Lingfeng yang bangkit, apalagi kekuatannya melampaui bumi abadi di sini, membuat mereka semua kaget bukan main. Lingfeng pun langsung bertanya, apakah kau ingin membalaskan kejahatan ini? Ya sebenarnya Muron Qian mau guys, tapi dia takut. Tidak perlu takutlah. Semua itu akan Lingfeng penuhi sekarang juga. Segera Lord Lingfeng tangkap Babi Yan, maksudnya Baby Yan. Dia sudah mendengar semuanya ketika bangun guys. Di mana Baby Yan ingin menjual Qian ke klan Iblis Banteng. Tapi Baby Yan membantah. Karena pernikahan Qian dengan klan Iblis sudah diputuskan oleh para tetua. Jadi bukan dialah yang menentukannya. Memang dari pusat memberikan perintah seperti itu. Lantas bagaimana dengan serangan kemarin yang dia tujukan untuk menghabisi Lingfeng? Permasalahan itu tidak ada pembelaan lagi. Segera Lingfeng habisi dia di tempat dengan meledakkan kepalanya guys. Nah lo. Lord kita Lingfeng sudah mau disadis nih. Sudah tidak main ampun-ampun lagi guys. Sudah capek dia jadi orang baik. Dia adalah orang baik yang tersakiti. Lingfeng memberikan peringatan untuk sampaikan pesannya kepada para tetua klan Murong. Di masa depan, Lingfeng bakal menghabisi mereka kalau berani bertindak aneh-aneh lagi. Sekali pancaran kekuatannya saja cukup mementalkan dan menundukkan mereka sampai tidak berkutik. Satu-satunya orang yang tidak dibiarkan kabur itu adalah Nona Setu. Nah akhirnya kena juga dia guys. Namun ketika Lingfeng ingin menghabisinya, tiba-tiba muncullah seorang tetua yang meminta Lingfeng untuk berhenti. Dia merupakan tetua agung lembah Xianyao di sini yang bernama Setu Xiong. Dia adalah kakeknya Setu Yu guys. Setu Xiong dengan ramah memohon pengampunan atas kesalahan cucunya. Tapi apakah Lingfeng peduli? Setu Yu sudah melakukan banyak kesalahan bahkan ingin menghabisinya juga. Segera pedang pun dilancarkan. Setu Xiong berusaha menahannya tetapi sayang.
serangan dari Lord Ling Feng lebih kuat dan itu berhasil mengenai lengan kanannya Setui. Nah lo, makan dah tu. 不可！ Setui Xiong yang marah mencoba melawan Ling Feng, tetapi sama saja guys. Dirinya malah dikurung oleh tungku api sejati. Menyadari kalau ini adalah kekuatan api tingkat tinggi, barulah Setui Xiong sadar guys, dia tidak mampu melawan Ling Feng. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Dia hanya bisa terus memohon maaf dan pengampunan. Qian yang diam-diam menonton pertarungan ini tidak menyangka pria yang diselamatkannya bisa sekuat ini ya. Sebuah jackpot nih. Ling Feng memperkuat tekanan tungku. Dia menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau mau diampuni. 请前辈息怒。 Yaitu 3 botol cairan abadi sejati dan 3 ramuan obat abadi sejati. Sang tetua mengaku tidak mempunyai barang-barang selangka itu karena rananya saja belum mencapai ke tingkat tersebut. Tapi Ling Feng gak peduli. Dia memperbanyak rantai panas penyiksa tungku api. Namun tiba-tiba muncullah sang pemilik lembah ini yang bernama Yu Cheshang. Nah, dia cukup kuat nih guys. Sudah di ranah abadi sejati tingkat 6. Cheshang memperkenalkan dirinya dan meminta Ling Feng untuk mengobrol secara baik-baik. Melihat kekuatan dan ranah Ling Feng yang berbeda jauh, tentu dia pengen tahu asalnya Ling Feng dari mana nih. Tapi Ling Feng tidak mau menjawab. Segera dilancarkan serangan naga api, membuat Master Cheshang berusaha bertahan, tetapi dia tetap dipentalkan. Gara-gara serangan Ling Feng sudah mencapai ke level abadi sejati tingkat 9. 我不喜欢说废话。 Cheshang pun bertanya-tanya sejak kapan tempat ini ada orang pria muda sekuat dia. Ya, daripada menenggoi sama seperti babian, maksudnya bibian ya kan, mending dia memenuhi keinginannya Ling Feng dengan memberikan cairan dan obat yang dibutuhkan. Dengan semua pemberian itu, barulah Ling Feng bisa tenang dan melepaskan Setui Xiong. Tetapi masih ada satu masalah yang harus mereka selesaikan. Jadi Ling Feng mendengar kalau Murong Qian sudah menyerahkan ramuan obat tingkat bumi abadi yang sangat langka. Ya harusnya dia mendapatkan tempat untuk memasuki Gunung Suci. Tetapi tanpa diduga, hasil obatnya itu malah ditukar menjadi ramuan obat ajaib biasa. Nah, pertanyaan Ling Feng adalah, siapakah yang sudah begitu berani merubah ramuan catatan obat tersebut? Cheshang langsung maju menatap Setui dan dia pun mengaku, memang benar dialah yang menyuruh seseorang untuk mengubah catatan tersebut. Maka marahlah Master Cheshang ya kan? Padahal jelas-jelas dia sudah baik hati memberikan 3 tempat di Gunung Suci untuk keluarganya Setui. Tetapi keluarga Setui masih berani mengerjai murid-murid biasa ya. Sungguh tidak tahu diri. Mulai hari ini Setui diusir dari lembah Xian Yao. Nah lo. Sementara kakeknya Setui Xiong itu dicopot dari jabatan tetuanya. Hahaha. 我已经给了司徒家3个。 Gara-gara satu cucu sampah nih, satu keluarga jadi kena batunya. Kita sebut dia sebagai beban keluarga ya guys. Setui Xiong masih memohon agar dipikirkan dan dipertimbangkan baik-baik, mengingat kontribusi dia sebagai seorang tetua yang sudah cukup banyak. Tapi Master Cheshang tidak peduli. Nyawa kalian diampuni saja, itu sudah harus bersyukur. Jadi nggak usah minta-minta yang lain lagi ya. Segera dia mengusir mereka berdua dari sana guys, sampai menghilang ke atas langit. Master Cheshang hanya bisa memohon maaf atas kejadian ini dan memastikan kuota Qian memasuki Gunung Suci itu bakal diberikan. Ling Feng berniat menetap di tempat ini selama beberapa hari ke depan. Tentu saja boleh. Dia bahkan diberikan pelayanan yang terbaik, dikasih tempat tinggal yang sangat enak, gua abadi. Ini untuk pertama kalinya Qian datang ke tempat ini.
Ling Feng berniat mengasingkan diri dalam beberapa waktu karena dia masih harus memulihkan luka-luka dalamnya guys, bekas pertarungan melawan Ye Wushuang. Kalau ada yang berani mencari masalah dengan Qian Qian, cukup lapor saja. Ling Feng sidak 86 guys. Di sini Ling Feng memberikan dia 3 harta senjata abadi untuk membela diri. Ketika Qian Qian pergi, Xiao Tian pun muncul. 我闭关的这几天，这就是实力吗？谷主非但没生气， Di sini Xiao Tian sudah kangen banget ya, ingin mengobrol bersama dengan tuannya. Tapi untuk sekarang, dia harus berfokus menyembuhkan luka-lukanya. Sehingga Xiao Tian diperintahkan untuk menetap di luar melindungi dirinya. Lukanya pasti parah banget nih guys. Senior naga saja menyuruh Ling Feng untuk mencari ramuan tingkat tinggi yang lebih banyak. Karena kalau tidak, proses penyembuhan mereka berdua itu bakal memakan waktu yang sangat lama. Sementara itu, di tempat klan Iblis Banteng, anaknya Bibian dia menemui sang pangeran ketujuh Iblis Banteng. Si anak protes karena ibunya meninggoy gara-gara berusaha membujuk Moron Qian Qian menikahi pangeran ketujuh. Si pangeran Banteng yang bernama Niu Tali hanya bisa membalas, "Ya mau gimana, musuh terlalu kuat, apa daya." 哪儿那么容易？ Yang anak Bibian tidak terima adalah mereka semua dipermalukan oleh seorang bocah yang tidak tahu diri. Jadi mereka mengira nih si Ling Feng yang masih bocah tidak sekuat yang dia lihat. Jadi pangeran Niu percaya diri mengirimkan beberapa tetua untuk menghabisi Ling Feng. Martabat klan Iblis Banteng mereka tidak bisa diinjak-injak. Begitu kata dia guys. Aduh, ini mah bukan diinjak-injak lagi, dihabisi, dimasukkan ke liang kubur nih. Minta dihabisi sama Lord kita guys. Kira-kira apa yang bakal terjadi sementara Ling Feng sibuk memulihkan luka-lukanya dari serangan Ye Wushuang kemarin ya. Dia harus melawan para tetua dari klan Iblis Banteng. Ini bakal seru banget. Jadi spoiler untuk Wan Jie Tuchun part 289 di hari Selasa, kita semua bakal melihat Xiao Tian berusaha melindungi tuannya. Datanglah para tetua dari klan Iblis Banteng yang cukup kuat. Dengan sombongnya Xiao Tian mengatai mereka semua yang ada di sana. Tapi sial, ketika mereka beradu kekuatan, Xiao Tian kalah telak dan malah dipentalkan. Padahal awal-awal dia mengatakan selama ada dia, tuannya Ling Feng pasti aman sentosa. Ini baru kena satu serangan, udah ketar-ketir dia guys. Hahaha, emang nih. Boros satu ini selain jago mesum, juga jago omong-omong, jago omong besar doang dia mah. Aduh. Selesai dulu buat part 288 Wan Jie Tuchun. Kita bakal update lagi untuk Tonghua ini di minggu depan ya guys. Kobe Movie di hari Selasa, oke? Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.